Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nur Pamekasan, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Para Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rasyid rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Siang ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir ke Masjid Ar-Rasyid ini di tengah-tengah kesibukan kita yang seakan-akan tiada habisnya untuk bermunajat kepada Allah dengan salat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan bersama-sama mempelajari Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, menjadi tambahan amal ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan nantinya menjadi bekal terbaik yang kita butuhkan, tidak hanya ketika kita di dunia, lebih-lebih nanti ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah wa ibu rahimakumullah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir ayat kursi pada potongan ayat atau frase yang ketujuh, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء, dan mereka tidak tahu tentang sesuatu min ilmihi, dari ilmunya Allah, illa bima syaa, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ini sungguhnya berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Bukan sebelumnya, potongan ayat yang ke-6, ya, yaitu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang tahu apa yang terjadi sebelum mereka dan apa yang akan terjadi. Ya'lamu ma baina aydihim, dia Allah yang tahu apa yang akan terjadi, wa ma khalfahum, dan apa yang telah terjadi sebelumnya, sebelum mereka. Jadi pada potongan ayat yang ke-6, biar nyambung, ini disebut dengan alamus syahadah. Jadi satu peristiwa-peristiwa yang sungguhnya tampak, peristiwa yang tampak yang terjadi, tapi diri kita manusia ini sungguhnya lemah, baik peristiwa yang masih akan tampak, yang syahadah, yang tampak, yang bisa terindra, maupun peristiwa yang telah terjadi. Jadi panjang lebar saya sudah membahas itu. Bisa saja yang telah terjadi itu adalah peristiwa yang kita alami sendiri. Kita mungkin tahu, tapi sebagian dari apa yang kita alami kita lupakan, kita terlupa. Atau sesuatu peristiwa yang tidak kita alami. Kita sudah panjang lebar itu namanya alamus syahadah. Alam yang tampak, yang terindra. Memang disitulah batas kemampuan
berpikir manusia. Kemampuan ilmu manusia itu hanya sebatas mampu untuk mengartikulasi peristiwa-peristiwa yang dialami, dan itu pun sebatas yang tampak, baik dengan menggunakan indera yang disebut dengan empirisme, satu aliran yang menyatakan bahwa ilmu itu diperoleh berdasarkan indera manusia, terutama indera pendengaran dan penglihatan. Seperti kali ini panjenengan hadir, ya, ini kan banyak mengandalkan pendengaran atau menggunakan intelektual, kemampuan kita berpikir yang disebut dengan aliran rasionalisme. Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum itu populer memperkenalkan dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu, tidak berilmu. Kemudian Allah bekali pendengaran dan penglihatan dan juga kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, la'allakum tashkurun, agar kalian bisa mensyukuri. Artinya kita manfaatkan semaksimal mungkin indera kita, terutama indera pendengaran dan penglihatan, untuk menghilangkan kebodohan kita sejak lahir itu, dan kita maksimalkan keberadaan akal kita untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan kita. Itu terbatas pada alamus syahadah, alam yang tampak. Sementara itu ada alamul ghaib, alam yang tidak tampak. Bahkan ada al-ghaib yang bukan alam. Siapa itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada alamul ghaib, dia alam juga ciptaan Allah, tapi alamul ghaib, alam yang tidak tampak. Bahkan ada al-ghaib yang bukan alam, ya, karena Allah itu adalah bukan alam. Itu yang al-ghaib. Makanya Allah disebut sebagai alimul ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Nah, ilmu Allah itu meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan hal yang gaib dan yang tampak. Sementara ilmu manusia itu sebatas dari yang tampak saja. Maka disebutkan oleh Allah, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Mereka tidak akan mampu untuk mengetahui sesuatu dari ilmu Allah. Tidak akan mampu. Illa bima syaa, kecuali dengan sesuatu yang Dia kehendaki. Ada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki bisa mengetahui sebagian dari ilmu Allah itu, baik yang itu asy-syahadah, alamul syahadah, ataupun alamul ghaib. Allah beritahu. Itu yang disebut dengan al-wahyu atau disebut dengan ilham. Jadi al-wahyu itu adalah al-i'lam, ya, pemberitahuan dari Allah, informasi yang dari Allah, as-sari al-khafiyyu wa huwa minallah. Wahyu itulah pemberitahuan yang cepat, samar, dan itu berasal dari Allah. Nah, ilmu yang didasarkan kepada intuisi ini yang disebut dengan pasti benar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang pasti benar itu, al-haq itu dari Tuhanmu. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu. Jadi ilmu yang pasti benar itu datangnya dari Allah. Sementara ilmu yang diperoleh berdasarkan kasab manusia mungkin benar, atau kebenarannya adalah nisbi, relatif. Sehingga biasanya itu kemampuan pengetahuan manusia itu yang paling dasar itu disebut dengan pengetahuan saja. Pengetahuan itu pemahaman sederhana tentang satu masalah. Itu pengetahuan. Tapi kemudian ketika dilakukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian diuji coba, yang kalau bahasa ilmiah disebut dengan
bersistematis dan bermetode, maka lahirlah ilmu pengetahuan atau sains. Sains itu objeknya adalah alamus syahadah. Jadi tidak ada penelitian ilmiah yang kemudian disebut ilmiah kalau itu meneliti hal-hal yang gaib. Yang gaib itu tidak masuk kategori kajian ilmiah dalam dunia ilmu pengetahuan modern. Mungkin ada juga pengetahuan yang sifatnya abstrak yang disebut dengan filsafat. Itu aja. Jadi pengetahuan, sains dan filsafat itu kemampuan manusia. Itu pun tidak bisa dipastikan benar. Jadi boleh jadi sekarang dianggap benar, besok ada yang menemukan, ada penemuan baru yang menyatakan itu salah. Atau ada hal-hal bagian-bagian yang dianggap kurang pas, kurang tepat. Atau mungkin sekarang orang menyatakan salah semua, tapi kemudian terbukti kebenarannya beberapa tahun kemudian. Mungkin sekarang menolak semua, tapi akhirnya orang menerima sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Itulah keterbatasan ilmu yang diperoleh oleh manusia pada alam musyahadah, alam yang tampak saja, dan itu pun tidak bisa dipastikan kebenarannya. Nah, tapi Allah juga memberikan ilmu dari dirinya, dan ilmu yang langsung diturunkan oleh Allah ini pasti benar. Ini disebut dengan al-wahyu, wahyu ya. Yang kalau dalam bahasa Al-Qur'an ya Al-Qur'an kita ini. Jadi firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini pasti benar. Pasti benar. Di dalamnya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menjamin itu. Nah, kewajiban kita untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu. Atau kalau kita ragu, ayo uji kebenarannya. Mungkin sekarang tidak semuanya bisa diekspos kebenaran Al-Quran karena mungkin masih belum ada temuan-temuan ilmiah. Tapi semakin lama itu semakin banyak informasi ilmiah dari berbagai aspek ya, itu mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran. Sehingga yang disebut dengan pengetahuan itu bisa hanya pendekatan dasar ya, pengetahuan, pemahaman sederhana. Kemudian ada sains ya, ilmu pengetahuan, sains ya, sains. Kemudian ada filsafat, tapi yang tertinggi itulah sungguhnya adalah pengetahuan intuitif ya, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berbenturan antara kebenaran wahyu dengan kebenaran akliyah manusia, maka sisi kemutlakan Al-Quran itu menjadi penentu untuk menilai ya, benar tidaknya hasil olah fikir manusia. Kan gitu. Jadi ketika nyata-nyata ada benturan, maka tentu yang dipilih adalah kebenaran wahyu. Jadi kemampuan berpikir manusia itu tidak akan mencapai absolut, tidak bisa dipastikan kebenarannya karena ada banyak keterbatasan. Sehingga wajar Allah menyatakan wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak akan tahu dengan sesuatu pun kecuali atas apa yang diizinkan oleh, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka itu? Para mufassir menyebutnya dengan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Tapi apakah ada orang lain? Ada. Ya. Orang-orang yang kemudian disebut yang mendapatkan langsung pengajaran dari Allah. Yang disebut dengan ilham. Ilham. Jadi orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah itu mendapatkan pengajaran dari Allah ya, berdasarkan langsung, itu disebut dengan ilmun wahbiyun kalau bahasa ya, ilmun wahbiyun, ilmu yang langsung anugerah dari Allah, atau populernya namanya ilmu laduni, ilmu laduni, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Khidir ketika mengajar Nabi Musa, ilmu laduni, ilmu itu langsung diajarkan oleh Allah.
Tapi semua proses pengajaran dari Allah itu sungguhnya itu tidak bisa bim salabim. Nah, jadi proses perkembangan ilmu itu nggak bisa bim salabim. Jadi kalau dalam Al-Quran disebut dengan ta'lim, ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, wa 'allama menggunakan wazan fa'ala. Jadi kalau menggunakan wazan fa'ala, 'allama itu maknanya mengajarkan secara bertahap. Allah mengajarkan ilmu kepada Adam itu secara bertahap. Jadi nazzala, Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap. Tanzil, nazzala yunazzilu tanzil, itu dari kata nazzala, turunnya Al-Quran secara bertahap. Demikian juga ilmu, nah, itu juga berkembang secara bertahap. Nah, jadi perpaduan antara ya'lamu baina aidihim wa ma khalfahum itu disebut dengan alam asy-syahadah, ilmu yang berkaitan dengan alam asy-syahadah, sedangkan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa itu berkaitan dengan alamul ghaib, atau bisa keseluruhan bahwa ilmu Allah itu tidak hanya berkaitan dengan alamus syahadah tapi juga berkaitan dengan alamul ghaib. Jadi hal-hal yang gaib. Ada pernyataan Profesor Fazlur Rahman, seorang cendekiawan muslim terkenal. Beliau menyatakan begini, kalau orang sudah mendapatkan ilmu tentang al-ghaib, ya, tentang al-ghaib, maka ilmu yang berkaitan dengan asy-syahadah itu menjadi tidak bermakna. Mencandeng maturah, mana biarpun oning di balik yang terjadi, maka apa yang tampak itu menjadi tidak bermakna. Mula oning hakikat, nah dia coba nonton. Mula oning hakikat kan itu, setampak gadin tu pas tak pati banyak gunan. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang pilihan dari Allah. Sebut dengan bima syaa, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan anugerah ilmunya. Paham ini? Bisa diterima ini? Apa pentingnya ini? Allah itu memberikan sebagian ilmunya yang terutama yang berkaitan dengan alamul ghaibnya itu. Alam ghaib, informasi yang tidak semua orang tahu. Apa sih pentingnya? Itu sungguhnya sisi pentingnya adalah untuk menjadi bukti kerasulan. Jadi tanda-tanda atau bukti-bukti seorang manusia menjadi diangkat rasul itu adalah dia bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan alam gaib. Alam gaib artinya tidak semua orang bisa. Alam gaib itu hanya bisa diketahui berdasarkan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-terkadang memang kita harus juga mencoba menjelajah alam gaib ini agar iman kita dengan al gaib ini benar-benar mantap. Kita menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman pada yang al ghaib. Nah, kalau kita nggak pernah mengalami peristiwa-peristiwa, ya, pengalaman keagamaan dengan al ghaib, itu kadang benarkah ada yang gaib itu? Dengan gitu, benarkah ada yang gaib itu? Jadi sekali-kali kita perlu mengalami. Tapi bukan bentuknya pocong, kuntilanak gitu ya, itu kan. Itu jadi jin itu pada dasarnya jin itu adalah tidak tampak. Kalau sudah jin menampakkan di dalam bentuk apa yang dikehendaki dia, maka itu sudah keluar dari fitrahnya. Biasanya ada masalah. Manusia itu adalah basar itu artinya yang tampak. Kalau manusia sudah mulai tidak menampakkan diri, itu menjadi masalah itu. Menjadi masalah. Atau sembunyi-sembunyi, itu ada masalah itu ya, ada masalah biasanya. Jadi masuk ke kantor sembunyi-sembunyi, biasanya ada masalah itu.
ngitek sih masuk Aidul buat budi misalnya, itu ada masalah berarti. Karena keluar dari fitrahnya. Baik. Itu makna dari wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kemudian lanjutkan pada frase yang ke-8 ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ini potongan ayat kursi yang ke-8. Wasi'a kursiyyuhu, maha luas ya. Kursinya maha luas. Kursi Allah maha luas, kursi Allah as-samawati wal ard, yang meliputi langit-langit wal ard dan bumi. Nah, ini ayat ini yang masuk di antara contoh yang disebut dengan ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah. Ayat Al-Qur'an itu ada yang disebut dengan ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah. Ayat muhkam itu ayat yang jelas maknanya, tidak menimbulkan banyak penafsiran. Nah, ayat ini, potongan ayat ini termasuk ayat yang mutasyabihah. Ketika disebut kursi Allah itu demikian luasnya. Apa mutasyabih itu? Ada kesamaan dengan makhluk. Seakan-akan Allah itu butuh kursi. Nah, ketika ada kata butuh kursi, maka itu menjadi lemah. Jadi orang yang mengejar kursi, terlagi ini kejar-kejaran kursi misalnya. Dengan berbagai cara, itu lemah sungguhnya. Lemah karena dia butuh kursi itu. Jangan kejar kursi itu, biar dia datang sendiri. Jadi ketika ada ungkapan kursi Allah, itu masuk ungkapan yang mutasyabih. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebagian besarnya itu ayat muhkam. Ayat muhkam itu tidak ada makna lain kecuali makna itu. Jadi tegas. Wa ukharu mutasyabihat. Sebagian itu ada yang mutasyabih. Di antara makna mutasyabih ini ada ungkapan-ungkapan yang ayatnya itu bernada mempersamakan Allah dengan makhluknya. Jadi seakan-akan Allah butuh kursi ketika disebut dengan kursi Allah. Seakan-akan Allah butuh kursi. Nah, ketika ada perkataan butuh, maka ini tidak boleh terjadi pada diri Allah. Gak bisa. Allah itu Al-Qayyum, kita bahas sudah pada frase kedua, Al-Hayyul Qayyum. Allah itu tidak membutuhkan apapun kan gitu. Termasuk kursi ini. Nah, kira-kira bagaimana kalau ingin memaknai frase ini, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard? Penafsiran yang paling aman itu ya tafsirkan, maknai apa adanya, tapi kemudian serahkan pada Allah. Ini yang paling banyak, yang paling aman. Ya tinggal sebutkan bahwa kita imani bahwa memang dalam Al-Qur'an itu ada kursi Allah gitu. Sama dengan arsy gitu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah zat yang maha pengasih itu bersemayam di atas arsy. Nah, ayat ini juga menyatakan kursi Allah. Maka penafsiran yang paling aman itu kita imani saja bahwa ada yang disebut dengan kursi Allah. Bagaimana hakikatnya ya, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi tentu ini tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Kalau cara begini nggak memuaskan, karena hanya melihat ayat itu seakan-akan kurang memberikan pesan, tuntunannya menjadi kurang tampak ketika disebutkan ya, hakikatnya kembalikan pada Allah saja. Ayat itu kan kesannya kita tidak puas gitu, karena itu pesannya apa kalau begitu. Maka ketika seperti ini
dimasukkan dalam kategori ayat mutasyabih, maka boleh dilakukan penakwilan. Tidak menggunakan makna pertama, tapi menggunakan makna kedua, kira begitu. Tapi penggunaan makna kedua itu tidak boleh bertentangan dengan makna pertama dari ayat-ayat muhkamat yang lain. Sehingga Al-Quran mewanti-wanti, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Tidak ada yang tahu takwil Al-Quran itu kecuali Allah. Itu wakaf lazim, mim. Kalau jangan baca wakaf lazim, wajib berhenti. Kemudian warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Orang-orang yang pandai cerdik cendekia, mereka kemudian berkata amanna bihi, kami beriman dengan Al-Qur'an. Kullum min 'indi rabbina, semuanya berasal dari Tuhan kami. Jadi wawunya itu namanya wawu istinaf, wawu permulaan, bukan wawu ataf, bukan dan. Kalau panjenengan lanjutkan itu maknanya jauh itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Kalau dilanjutkan begitu, maka maknanya tidak ada yang tahu takwil Al-Qur'an kecuali Allah dan orang-orang yang ahli dalam ilmu. Artinya yang tahu takwil itu bukan hanya Allah, kan begitu. Berarti ada orang-orang yang cerdik-cendekia yang tahu takwil Al-Qur'an. Diwanti-wanti begitu agar tidak gampang menakwilkan Al-Qur'an. Gitu. Jadi biar hati-hati. Nah, kalau ingin menakwilkan Al-Qur'an, maka kembalilah bagaimana pendapat-pendapat para ulama terdahulu. Jangan asal gitu. Jadi ikuti kaidah-kaidahnya ya. Ikuti kaidah-kaidahnya. Saya ingin mengutip beberapa pendapat para ulama terdahulu ya tentang makna kursi. Makna kursi di sini. Semisal pendapat sahabat Ibnu Abbas ya. Kata beliau, anna makna bil kursi al-ilm. Makna kursi di situ adalah ilmu. Jadi ketika disebut wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, maha luas ilmu Allah. Jadi kursi itu dimaknai dengan ilmu Allah. Jadi ilmu Allah itu meliputi, melampaui langit dan bumi. Apapun yang terdapat di langit dan bumi ini, langit dan bumi dan apapun yang ada di keduanya, semuanya itu dalam pengetahuan Allah. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah. Ini menurut sahabat Ibnu Abbas. Ini didukung oleh ayat Al-Quran yang lain ya, surah Ghafir ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rabbana, ya Tuhan kami, wasi'ta kulla syai', Engkau maha luas melampaui semua sesuatu, rahmatan, rahmat, dan wa ilman, dan ilmu. Rahmat Allah itu melampaui segala sesuatu dan ilmu Allah melampaui segala sesuatu. Ada ayat lain yang bukan begitu. Ada kata-kata rahmatan wa ilman. Kalau dalam pandangan Az-Zamakhsyari, Syekh Az-Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf, ini juga menarik untuk disampaikan ya, perkara setuju atau enggak setuju ya perlu disaring gitu. Karena ini takwil sudah, takwil. Jadi kata beliau itu ada 4 bentuk makna kursi dalam ayat ini. Yang pertama adalah bahwa kursi Allah itu mampu untuk katakanlah diduduki, ditempati ya, langit, semua langit, 7 lapis langit dan bumi.
Tidak menjadi sempit kursi Allah itu karena ada langit dan bumi. Artinya begitu luasnya. Nah tentu kata beliau, kalau ini dimaknai dengan kursi dalam makna yang diduduki, ini kan tidak pas gitu. Tidak pas. Maka makna yang tepat itu adalah taswirun li'azamatihi wa takhyilun faqat. Jadi ini gambaran akan keagungan Allah, dan gambaran itu sifatnya hanya di benak saja. Di benak saja. Kita bisa membayangkan keagungan Allah dengan satu ungkapan bahwa kursi Allah itu lebih besar dibandingkan dengan langit dan bumi. Betapa agungnya Allah. Jangan dibayangkan ada kursi yang kursi dalam makna hakiki yang besarnya seperti langit dan bumi. Itu kata satu di antara 4 takwil. Yang kedua, kata beliau adalah wasi'a ilmuhu, sama dengan Ibnu Abbas. Jadi betapa luasnya ilmu Allah. Yang ketiga adalah maknanya wasi'a mulkuhu, tasmiyatun bimakanil ladhi huwa kursiyul malik. Jadi ada penggambaran bahwa disebut dengan kursi itulah betapa luasnya kekuasaan Allah. Jadi kursi itu sebagai ungkapan kekuasaan, kewenangan, jabatan. Dia biasanya menduduki kursi, berarti artinya dia menduduki kursi, jabatan kursi. Jadi kursi itu bagaikan jabatan gitu. Jabatan. Jangan dimaknai dengan hakikinya. Kemudian yang keempat ini adalah marawa annahu khalaqa kursiyan huwa baina yadayil arsy dunas samawati wal ardh. Jadi kata beliau itu makna kursi itu adalah bahwa kursi itu adalah ciptaan Allah, ciptakan kursi itu di bawah aras, yang di bawahnya lagi ada langit dan bumi. Jadi ada aras, di bawahnya ada kursi Allah, kemudian di bawah kursi Allah itu ada langit dan bumi. Jadi posisi di atas itu menggambarkan betapa agungnya dia, betapa agungnya dibandingkan dengan langit. Kursi itu sedemikian besar, melampaui besarnya langit dan bumi. Nah, ketika dikaitkan dengan itu kursi Allah, maka betapa agungnya Allah, kursinya saja sedemikian rupa. Nah, itu kira-kira begitu gambaran dari Syekh Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf. Allahu a'lam bishawab. Jadi kembali pada pokok soal, ketika membaca wasi'a kursiyyus samawati wal ard, yang pasti harus dipahami, jangan sampai ada pikiran dalam benak kita bahwa Allah itu membutuhkan kursi. Kalau itu yang terjadi, maka kita sudah salah, akidah itu salah, karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi Allah tidak membutuhkan apapun. Itu satu. Yang kedua, ketika membaca wasi'a kursiyyus samawati wal ard, maka ayo pahami dengan pemahaman yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, dalam kaitan ini secara pribadi saya sepakat bahwa makna kursi itu dua. Yang pertama ilmu Allah, dan yang kedua kekuasaan Allah. Kita sebut dengan wasi'a kursiyyus samawati wal ard adalah betapa luasnya ilmu dan kekuasaan Allah yang melampaui langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, harus tuntas hari ini. Kemudian frase yang ketiga, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Nah, ini menjadi kesimpulan setelah Allah mengklaim sebagai dirinya Tuhan yang punya sifat Al-Hayyu. Al-Hayyu itu tidak akan mengalami kepunahan, kemusnahan, ketiadaan.
Al-Qayyum yang senantiasa bisa mandiri, tidak butuh bantuan apa dan siapa. Ya. Dia tidak pernah terserang kantuk, tidak pernah tidur, terus itu ilmunya demikian luasnya, maka Allah menyatakan wala yauduhu hifdhuhuma. Tidak sedikit pun memberatkan pada diri Allah itu hifdhuhuma, menjaga langit dan bumi beserta apa yang ada dalamnya. Ketika kekuasaannya demikian luar biasa, kemampuannya luar biasa, ilmunya demikian luar biasa, maka tidak ada yang berat ketika dia sebagai Tuhan menjaga langit dan bumi. Bisa dipahami nggih? Jadi ini seakan-akan klimaksnya. Jadi Allah ceritakan keluarbiasaan dirinya, kemudian Allah sebutkan wala yauduhu hifdhuhuma. Kita ini semuanya dalam penjagaan Allah. Makanya di antara fadilah baca ayat kursi ini, orang yang baca ayat kursi ini dia akan dijaga aman oleh Allah, baik untuk diri dan keluarganya, untuk tetangga kanan kirinya, kan begitu. Sudah sempat saya sampaikan di awal pertemuan kita. Jadi biasakan, kata Rasulullah, baca ayat kursi ini setelah salat maktubah, maka dia akan dijaga aman oleh Allah, baik untuk dirinya, kemudian tetangga kanan kirinya, tetangga kanan kirinya. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir ini kemudian frase yang terakhir adalah wa huwal aliyyul azim. Ini seakan-akan mengulangi seakan-akan mengulangi sifat-sifat sebelumnya, bahwa adapun Allah itu adalah al-aliyyu, jadi zat yang maha tinggi, al-azimu, zat yang maha besar. Jadi gambaran keagungan itu bisa diukur dengan ketinggian, bisa diukur dengan kebesaran. Maka Al-Ali itu menempatkan Allah zat yang maha tinggi, tidak ada yang melampaui ketinggian Allah, maka semuanya di bawah Allah. Atau Al-Azim, Al-Azim itu ukuran keagungan Allah dengan kebesarannya, tidak ada yang melampaui kebesaran Allah. Ala kulli hal, keagungan Allah, kebesaran Allah fi kulli hal, ala kulli hal. Jadi semuanya itu Allah serba maha, dan Allah maha tinggi dari semuanya dan maha agung dari semuanya. Jadi jangan sampai kalau masih bernama makhluk, ya, yang dia mengalami ketiadaan dan akan mengalami ketiadaan lagi dengan kematian, dia masih terserang kantuk, ya. Jadi kalau namanya makhluk pasti tidur gitu, ya, pasti ngantuk gitu. Dia masih tidur, itu tidak bisa mengklaim dirinya Tuhan, kan begitu. Jangan ada perasaan sombong karena kita mungkin diberikan kesempatan oleh Allah untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Mudah-mudahan jabatan kita menjadi wasilah jalan untuk menuju ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah kira-kira Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, gambaran tentang makna ayat kursi. Jadi ini sampai ini bagian yang ketiga ya. Bagian ketiga, mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini memberikan manfaat pada kita semua. Sebelum diakhiri, ada yang mungkin 1-2 orang mungkin mau bertanya atau gimana? Cukup Bapak Ibu? Cukup nih. Baik, mudah-mudahan manfaatnya. Mari kita doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu
علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.